Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita selesaikan kemarin pengajian kitab Mukhtasar atau ringkasan Sunan Abu Dawud, dan saya teringat bahwa saya sudah pernah menulis satu tulisan untuk ditempelkan di masjid-masjid dengan judul Dalil Jamak Salat Karena Hujan. Sebab tulisan ini adalah karena saya melihat sebagian umat Islam belum paham adanya kebolehan menjamak salat karena hujan. Dan sering saya menulis satu tulisan sebabnya karena itu. Banyak orang tidak paham, maka saya tulis satu lembar saja, kemudian saya tempelkan di masjid-masjid. Yang pernah saya tulis waktu itu tentang doa salat istikharah. Karena banyak orang tidak paham bagaimana tata cara sholat istikharah. Dengan bukti banyak yang bertanya lewat WA, apa doa sholat istikharah. Pernah juga saya membuat selebaran tentang sholat tasbih, karena banyak orang yang tidak paham bagaimana itu sholat tasbih. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Yang mengatakan hadisnya sahih kadang-kadang tidak ngerti bagaimana tata caranya. Ini termasuk yang saya tulis karena untuk maslahat umat, yaitu supaya pada tahu masalah ini. Ini saya tulis dengan judul Dalil Jamak Salat Karena Hujan, atau istilahnya jamak mator. Jamak itu menggabungkan dua salat, mator itu artinya hujan. Sebenarnya dalilnya tidak hanya satu, tetapi karena ini hanya selebaran untuk satu lembar ditempelkan di masjid-masjid, saya sengaja tampilkan satu hadis supaya orang lebih mudah untuk membacanya. Karena kalau selebaran itu tulisannya hadisnya banyak, tulisannya jadi kecil-kecil ya. Kalau hadisnya cuma satu, ini tulisannya bisa besar. Ini hadis yang saya tampilkan adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 543. Jadi mengingat-ingat nomornya juga mudah ya. 543, ya mundur kan? 543. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah, pernah salat di kota Madinah. Berarti beliau tidak safar karena rumahnya di Madinah. 7 rakaat wa 8 dan 8 rakaat. Apa maksudnya salat 7 rakaat? Dijelaskan oleh perawi hadis adz-dzuhra wal asra, yaitu salat zuhur digabung dengan salat asar. Ini berarti 4 tambah 4 8 rakaat. Wal maghrib wal isya, dan salat maghrib digabung dengan salat isya, 3 ditambah 4 berarti 7. Faqala Ayyub, maka berkata Ayyub yang meriwayatkan hadis ini kepada gurunya. Jadi bertanya kepada gurunya, kenapa kok Nabi salatnya dijamak ini, kenapa? La'allahu, tampaknya dia itu fi lailatin matirah, terjadi pada satu malam yang sedang turun hujan. Qala, gurunya mengatakan asa, tampaknya begitu. Kata-kata la'alla ini seringkali diartikan barangkali atau semoga ya. Tetapi di sini boleh juga diartikan seakan-akan atau seolah-olah atau tampaknya. Sebagaimana kita temukan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Asy-Syu'ara ayat 129. Wa tattakhiduna masani', kalian membuat istana-istana yang megah, la'allakum takhludun, seolah-olah kalian itu akan hidup kekal di atas muka bumi. Nah, seolah-olah atau seakan-akan atau tampaknya, mirip ya, kalimat-kalimat itu maknanya mirip. Inilah dalil yang dipakai oleh mazhab
Syafi'i yang membolehkan untuk menjamak sholat maghrib dengan isya, zuhur dengan asar karena hujan. Sebagian ulama berpendapat hanya boleh maghrib isya saja, zuhur asar tidak boleh. Tetapi di sini disebutkan az-zuhra wal asra, zuhur dan asar pun dijamak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ringkasnya, karena ini masalah khilafiyah, ya bebas saja ya, mau dijamak boleh, tidak dijamak juga boleh. Dan dijamak ini menurut mazhab Syafi'i hukumnya bukan sunnah tapi hukumnya mubah. Kan ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada yang tengah-tengahnya mubah. Nah, jamak ini menurut mazhab Syafi'i adalah apa? Mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Boleh itu artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kita tidak melakukan dalam rangka menolak hadis Nabi, itu nggak boleh. Kalau tidak melakukan tetapi karena ya mengikuti pendapat yang lain yang berpendapat bahwasanya zuhur asar itu tidak dijamak karena hadis ini bisa ditakwil, nah, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tidak menjamaknya karena menolak sunnah Nabi atau menolak perbuatan Nabi, saya nggak mau seperti perbuatan Nabi, saya nggak mau, saya maunya seperti perbuatan saya sendiri. Nah, ini baru tidak boleh, karena berarti dia menentang ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini selebaran bisa di download di Telegram saya ya, tapi belum saya masukkan di Telegram, tapi insya Allah nanti akan kita masukkan di Telegram. Bagi siapapun yang membutuhkannya bisa nanti ambil di Telegram kita, di download di sana. Monggo Pak. Ya. Iya. Tapi tadi hujannya tidak terlalu jelas. Iya. 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 Istilah hujan yang membolehkan untuk jamak itu hujan yang kayak apa? Itu sudah dibahas oleh para ulama. Kalau tadi panjenengan mendengarnya hujan yang menyebabkan basah kuyup. Nah, istilah basah kuyup ini saya belum mendengarnya dari kitab-kitab fikih. Yang saya dengarkan dari kitab fikih kayak begini. Perhatikan kalimatnya. Yubillu as-sauba. Hujan yang menyebabkan boleh kita jamak adalah hujan yang yubillu, menyebabkan basah as-sauba, baju. Basahnya baju itu ada dua macam. Ada yang basah kuyup tadi, ya. Basah kuyup berarti sampai netes-netes, ngebros-ngebros, ya. Ada juga yang basah saja, sehingga orang itu butuh payung supaya bajunya tidak basah. Sehingga istilah basah kuyup itu, kalau untuk terjemah yubillu thawb, saya nggak cocok, ya. Karena yubillu itu artinya membasahi. Kalau mau ditambahi kata-kata kuyup, basah kuyup dalam bahasa Indonesia yang saya paham itu basah sampai total, itu namanya basah kuyup. Nah, sementara basah kuyup bahasa Arabnya bukan yubillu thawba, harus ada tambahan yang lebih dahsyat. Misalnya yubillu thawba balalan syadidan atau balalan kamilan. Nah, itu baru bisa diterjemahkan apa? Basah kuyup. Karena itu kenapa? Kata majmu'. Lah ya, maknanya apa dulu gitu ya. Kalau yang dimaksudkan adalah sampai tadi total basah ya, nah, maka itu kalimat tidak pas untuk kata-kata yang kita temukan dalam kitab fikih ini yubillu thawb. Sehingga ringkasnya, kalau untuk memudahkan bahasa kita sekarang ya, kapan hujan itu menyebabkan kita boleh untuk jamak? Ketika hujan itu orang-orang membutuhkan payung atau membutuhkan apa? Mantel.
Karena tujuan payung dan mantel itu supaya tidak membasahi baju kita. Oh, hanya hujan kecil-kecil, tes. Orang datang ke masjid santai aja, nggak bawa apa-apa. Orang naik motor santai aja, nggak bawa mantel. Nah, itu berarti belum sampai kepada yubillus thawban. Wallahu a'lam bissawab. Ini telegram saya, judulnya adalah Daurah Pusat Kaji Hadis Solo. Ini apa namanya, judul telegramnya bagi yang ingin mendownloadnya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita kaji kitab baru, dan kitab ini sudah saya tulis mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu atau mungkin lebih ya. Dan kitab ini sudah kita upload di internet, sehingga kitab ini sudah sampai ke negara-negara Arab, dan sudah ada beberapa orang yang membacanya di negara-negara Arab. Karena kalau kita upload di internet itu, kita akan bisa mengetahui ya, berapa orang yang sudah menguploadnya atau mendownloadnya ya. Kemudian berapa orang yang sudah dari negara mana saja itu yang membacanya, itu bisa terlihat dari situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kitab ini saya kasih judul Umdatul Hukam. Umdah artinya pedoman, al-hukam yaitu para pemerintah. Jadi pemerintah yang ingin mengatur rakyatnya dengan aturan Islam, inilah hadis-hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatur negara mereka atau rakyat mereka. Hadis ini berisi sekitar 400 hadis. Kitab ini berisi sekitar 400 hadis yang semuanya hadis-hadis muttafaqun alaih, yang saya saripatikan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang beliau ulama yang tinggal di Asqalan. Dulu kita sudah mempelajari kitab Umdatul Ahkam atau Al-Umdah fil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Isinya hampir sama, hadis-hadis hukum, hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Terus bedanya apa? Bedanya kitab Umdatul Ahkam yang sudah kita pelajari itu hadisnya lebih dari 400 hadis. Tapi kalau kitab yang kita pelajari sekarang ini insyaallah dengan judul Umdatul Hukam, ini isinya tidak lebih dari 400. Isinya pasnya itu adalah 391 hadis. Jadi lebih sedikit. Kok bisa lebih sedikit? Salah satu sebabnya karena dalam kitab Umdatul Ahkam ini ada hadis-hadis yang sebenarnya tidak muttafaqun alaih, hanya diriwayatkan Bukhari saja tapi masuk ke situ, atau hanya diriwayatkan oleh Muslim saja tapi masuk ke situ. Berarti tidak sesuai dengan tujuan penulisnya. Penulisnya sebenarnya mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim ya. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang ada kesalahannya, sehingga wajar kalau hadisnya bisa sampai 400 hadis lebih. Nah, kitab yang saya tulis ini lebih ringkas. Kemudian kitab Umdatul Hukam ini kalau dibandingkan dengan Bulughul Maram, bedanya 2. Yang pertama, Bulughul Maram hadisnya ada yang dhaif, tapi kalau Umdatul Hukam ini semua hadisnya sahih pada peringkat nomor 1. Perbedaan yang kedua, kitab Bulughul Maram karena hadisnya lebih banyak, maka pembahasannya lebih lengkap. Kitab ini pembahasannya tidak menyeluruh terhadap masalah-masalah fikih, karena kita hanya mengambil hadis-hadis yang sahih. Maka Bulughul Maram itu isinya sekitar 1500 hadis, sementara kitab Umdatul Hukam ini isinya 400 hadis. Maka sekitar 1/4-nya kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram segini, nah ini 1/4-nya. Sebagaimana biasa kitab fikih dimulai dengan Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Sudah sering saya jelaskan, kitab fikih membahas 4 masalah. Yang pertama, masalah apa? Ibadah.
Kalau sudah selesai ibadah, lalu muamalah. Istilah muamalah dalam kitab fikih maksudnya adalah muamalah harta, jual beli, hibah, warisan dan sebagainya. Yang ketiga, fikih usrah. Usrah itu artinya keluarga, nikah, talak, rujuk, apalagi poligami dan sebagainya. Yang keempat tentang jinayah. Jinayah itu artinya kriminal. Ada orang membunuh, ada orang minum minuman keras, mabuk, akhirnya dia merusak. Nah, kriminal. Kemudian yang berkaitan dengan kriminal juga dimasukkan di sini, misalnya tentang perhakiman, tentang persaksian dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah dimasukkan dalam kitab jinayah. Ini 4 pembahasan fikih secara umum seperti ini: ibadah, muamalah, usrah, jinayah. Ibadah nanti akan dibagi beberapa perkara, karena ibadah ada macam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada jihad. Nah, sebagian memasukkan jihad ini dalam bab ibadah, sebagian memasukkan jihad ini di bagian akhir setelah jinayah ini. Termasuk penulis kitab Bulughul Maram itu memasukkan kitab jihad bukan dalam kitab ibadah, tapi dimasukkan di bagian akhir, termasuk pelengkap. Kitab yang kita bahas pertama kali ini adalah Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Kenapa? Karena amalan yang paling mulia itu adalah amalan salat. Dengan bukti ketika Rasulullah diperintahkan untuk salat, Allah panggil beliau naik ke langit, Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, baru beliau turun membawa kewajiban salat. Kewajiban yang lain tidak perlu Isra Mi'raj, cukup duduk di kota Mekah, dapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Salat tidak sah kecuali dengan bersuci, maka kitab yang pertama kita pelajari adalah Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Dalam setiap kitab itu pasti ada bab-babnya. Untuk kitab Thaharah, pertama kali yang dibahas biasanya adalah Babu Al-Miyah, bab tentang air. Nah, di sini pun juga begitu. Yang pertama kita bahas di sini adalah bab tentang air, bagaimana menggunakan air secara islami sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mulai hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu, jangan mandi ahadukum, salah satu kalian, fil ma'id daim, pada air yang menggenang, wa huwa junubun, dalam keadaan dia junub. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, adapun riwayatnya Imam Bukhari, la yabulanna, jangan kencing, ahadukum, salah satu kalian, fil ma'id daim, pada air yang menggenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi ringkasnya hadis ini membahas 2 larangan. Larangan pertama, jangan mandi masuk ke dalam air yang menggenang, yang tidak mengalir, dalam keadaan kita itu junub, berarti mandinya mandi junub. Apa sebab larangannya? Karena menyebabkan air itu menjadi menjijikkan bagi orang lain yang akan menggunakan. Misalnya kita punya kolah ya, kemudian kita mandi junub, nyemplung, plung ya. Habis itu istri kita suruh mandi pakai air itu, kira-kira mau enggak? Bekas mandinya masih apa? Nyampur dengan air tadi. Nah, maka pasti menjijikkan orang. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, air yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib, maka menyebabkan air itu disebut mustakmal. Kalau air sudah mustakmal, sudah dipakai untuk membersihkan atau bersuci yang wajib, maka sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Dipakai untuk wudhu nggak bisa. Kenapa? Sudah mustakmal. Orang junub ini kan wajib untuk mandi kan. Berarti pas dia mandi itu mandi yang sifatnya wajib untuk membersihkan mensucikan diri dia supaya dia menjadi tahir, menjadi thaharah. Maka berarti airnya sudah mustakmal. Maka ada 2 illat ini kenapa tidak boleh kita mandi dalam kondisi junub
pada air yang menggenang. Kata-kata menggenang menunjukkan bahwa kalau airnya tidak menggenang tidak masalah. Misalnya air kali itu kan tidak menggenang Pak, kan mengalir itu. Nah panjenengan mandi junub di kali nggak apa-apa, karena tidak akan menyebabkan airnya menjadi mustakmal karena airnya mengalir dan banyak, dan tidak menyebabkan orang jijik untuk menggunakan air tadi. Karena kalau panjenengan mandi di situ airnya sudah mengalir, maka tempat itu sudah bersih lagi. Larangan yang kedua, dilarang kita kencing pada air yang menggenang lalu digunakan untuk mandi di dalamnya. Dalam hadis yang lain, larangannya cuma satu saja, kencing saja tok juga nggak boleh. Maka kencing lalu digunakan untuk mandi tidak boleh, kencing tok tidak digunakan untuk mandi juga sama tidak boleh. Nah sekarang sebabnya apa? Air menggenang tidak boleh dikencingi. Sebabnya juga dua. Pertama, kalau airnya itu sedikit, misalnya 1 ember, kemudian kita mengencingi air 1 ember itu, airnya menjadi najis karena airnya jadi berubah. Berarti kita sudah memubadzirkan air. Padahal mubadzir itu haram karena itu sikapnya setan. Berarti kita sudah melakukan apa? Perbuatan yang haram. Sebab yang kedua, kalau airnya itu banyak, maka kita kencing di situ memang tidak mengubah sifat air, tapi membuat orang lain jadi jijik untuk menggunakan air tadi. Jadi sebabnya dua. Kalau airnya sedikit, kita membadzirkan air. Kalau airnya banyak, kita menyebabkan orang lain jijik untuk menggunakannya. Dan hukumnya kalau airnya sedikit haram, tapi kalau airnya banyak, maka kencing di situ hukumnya hanya makruh. Wali muslimin dalam riwayat Imam Muslim, minhu, dia mandi darinya, ya, diciduk darinya. Wali Abi Dawud wala yaghtasilu fihi minal janabah, tidak boleh mandi di dalamnya dari sebab junub. Ya. Ini kata-kata ini tidak perlu sebenarnya karena sudah terwakili oleh kalimat apa namanya junubun tadi, maka saya hapus. Hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa telah datang A'rabiyun, seorang Arab Badui, fabala fi ta'ifatil masjid, dia kencing di sudut masjid. Jadi orang Badui itu orang yang tidak pernah ngaji, Pak. Sehingga kalau dia masuk ke masjid itu nggak tahu kalau tidak boleh kencing di dalam masjid. Karena nggak pernah ngaji, nggak paham. Apalagi masjid waktu itu tidak seperti sekarang ini, sudah ada karpetnya, sudah ada mihrabnya begini lengkap. Nah, masjid zaman dulu masih sederhana, ya ada bangunan, kemudian di situ masih tanah, sehingga orang yang tidak pernah ngaji yang nggak paham, ini tempat umum, kencingnya aja. Nah dia mojok begitu. Jadi gambarannya Nabi sedang pengajian begini, tiba-tiba ada orang ingin ikut ngaji, sebelum ikut ngaji ngotor di pojok masjid nih, tor. Fazajarahun nas, maka menghardik dia para manusia, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Orang kencing kan ada suaranya Pak ya. Nah, para sahabat juga dengar, wah ini kencing orang ini, orang ngajir betul ya. Nah, ingin dihardik. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang para sahabat, biarkan dia kencing, jangan diputus kencingnya. Kenapa Rasulullah melarang para sahabat untuk nahi mungkar? Padahal nahi mungkar kan baik. Orang kencing di masjid ini mungkar, dilarang, itu namanya nahi mungkar. Kok malah Nabi melarang nahi mungkar? Nah, para ulama katakan Nabi melarang nahi mungkar karena ada dua sebab. Sebab yang pertama, kalau dia tengah-tengah kencing kemudian dihentikan kencingnya, itu bisa memadharati dirinya. Pernah nggak panjenengan ngalami pas kencing kemudian panjenengan tahan? Wah, tiba-tiba langsung sakit sekali. Saya pernah ngalami begitu, sakit sekali rasanya. Maka memadharati si Arab Badui tadi. Yang kedua, kalau dia tengah-tengah kencing kemudian dihardik, diusir, dia akan pergi dan dia mungkin tidak menghentikan kencingnya masih dilanjutkan, tapi jadi tercecer kemana-mana. Ini memadharati masjid. Maka kalau dia hentikan kencingnya, dia yang terkena madharat. Kalau dia lanjutkan kencingnya tapi sambil pergi, maka masjidnya yang terkena madharat.
Maka ringkasnya tidak boleh nahi mungkar yang menyebabkan madharat yang lebih besar muncul, nggak boleh. Misalnya ada orang yang mendem-mendem di kampung kita. Ini orang-orang yang suka mendem ini, kalau kita melarangnya nanti akan lebih parah lagi. Mereka akan ambil parang, akan membunuh kita. Nah, dalam kondisi seperti itu biarkan mereka apa? Mabuk. Mabuk rapopo Pak. Kenapa? Mabuk untuk dirimu sendiri. Daripada kamu nanti ngambil parang membunuhi orang-orang masjid yang dianggap apa? Mereka tidak suka dengan para pemabuk itu. Itu kalau yang mabuk kuat, tapi kalau yang mabuk lemah cuma 1-2 orang, sementara orang masjid kuat, mereka punya apa? Tenaga yang banyak, ya, maka orang lemah jangan sampai apa? Mengalahkan orang kuat. Kemudian falamma qada baulahu, tatkala dia menyelesaikan kencingnya, amaron nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh bidhanubin, ember besar, mimma'in, berisi air. Jadi dhanub itu bukan ember kecil, tapi ember yang gede. Kenapa diambil ember yang gede? Karena tujuannya ketika dituangkan air pada kencing tadi, airnya yang banyak itu mengalahkan air kencing yang ada di situ. Kalau kita tuangi ember yang kecil, maka air kencing itu bisa jadi masih kuat, sehingga ketika kita tuangi itu masih seimbang. Kalau embernya besar, maka air kencing yang ada kalah dengan air yang banyak. Istilahnya dalam fikih adalah mughalabah, mengalahkan yang najis dengan air yang banyak. Namanya apa? Mughalabah, supaya dia kalah. Mughalabah dari kata-kata ghalaba, ya. Ghalaba itu mengalahkan, mughalabah supaya kalah. Fa'uhriqa, lalu disiram oleh Nabi alaihi, pada kencing tadi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, di sini kata-kata uhriqa alaihi, disiramkan oleh Nabi kepadanya, ini menjadikan para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat berarti kencing yang ada di tanah itu tidak bisa suci kecuali kalau disiram air. Sebagian lagi ulama berpendapat sebenarnya kencing yang ada di tanah itu tidak perlu disiram air, itu bisa suci sendiri. Ketika ada panas matahari menyengat, kemudian kencingnya ini menguap, kemudian kencingnya sebagiannya masuk meresap ke tanah, sehingga yang dataran tadi sudah jadi suci karena zatnya kencing sudah hilang. Adapun Nabi menyiram ini supaya mempercepat kesucian. Jadi menurut pendapat pertama tidak bisa suci kecuali dengan air. Menurut pendapat kedua bisa suci dengan selain air, tapi ini disiram air supaya cepat suci. Nabi ingin supaya cepat suci. Nah, pendapat ini mana yang dipakai? Silahkan. Kalau untuk Indonesia tampaknya lebih cocok pendapat yang pertama. Kenapa? Indonesia panasnya tidak begitu dahsyat. Kalau di Saudi panasnya dahsyat sekali, Pak. Sehingga matahari menyengat. Nah, ini kencing yang ada di tanah, yang turun ke bawah sudah habis, yang masih di atas sudah menguap, sudah hilang. Tapi di Indonesia tampaknya panasnya tidak begitu dahsyat, tidak sampai menguapkan kencing yang ada di tanah. Ini yang di tanah, Pak, ya. Jangan disamakan dengan yang di karpet maupun di kasur dan sebagainya. Karena untuk di kasur itu mudah sekali kita membersihkannya. Kasur ditaruh di atas kursi, 2 kursi begini, kemudian yang kena najis itu dituangi air, sudah airnya mengalir, ini sudah membawa najis, gampang. Tapi kalau tanah, gimana caranya meres najis yang ada di tanah itu? Ya mau nggak mau dengan cara apa? Disiram tadi. Oke, semoga seperti itu kan awalnya najisnya masuk ke tanah. Jadi di situ ada najis di bawah, kita sholat di atasnya boleh. Jadi kalau ada najis di bawah tanah, kita sholatnya di atasnya tanah, nggak apa-apa. Berarti gini, kalau ada najis misalkan ada kena ombak gitu, kemudian mengatakan ketika sudah terus langsung kita mengulangi tikar gitu ya. Bisa. Yang penting najisnya tadi tidak ngerembes ke tikar. Jadi misalnya ada kencing anak, kencing itu sudah kering, ya kan? Kencing sudah apa? Kering.
Setelah itu kita belum ngepel, tapi kita pengen sholat di situ, kita tumpangi tikar. Nah itu sudah bisa digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena tikarnya kering, tanahnya juga kering. Tapi kalau tanahnya masih basah, kencingnya masih basah, kita pasangi tikar, nggak cukup. Karena dengan sebab basah itu jadi berpindah najisnya kepada tikar tadi. Paham ya? Saya kasih gambaran lagi. Panjenengan sholat di kapal, sementara kapalnya berlayar di atas air, di bawah kapal ada tai manusia. Sholat di kapal sah tidak? Sah ya. Karena apa? Tidak, najisnya tidak berpindah ke dalam kapal yang kita tumpangi, cuma ada di bawahnya. Demikian juga yang ditanyakan saudara tadi. Oh. Ada septic tank di bawah tanah masjid. Septic tank di bawah tanah masjid, nggak apa-apa, tidak menyebabkan salatnya jadi batal, salatnya sah, nggak ada masalah. Ada lagi pembahasan? Monggo. Ya. Surga, dunia adalah surganya orang kafir dan penjara bagi orang beriman. Itu lafal hadisnya. Saya tampilkan supaya semuanya bisa membaca, dan ini penutup untuk majelis ini karena sudah masuk waktu Isya. Meskipun kita sudah sholat ya, tapi barangkali ada yang orang musafir yang mampir mau sholat. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Ada seorang ulama kaya raya, muridnya banyak, dimuliakan oleh semua orang, namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berjalan bersama murid-muridnya, dimuliakan orang, bajunya mahal ya. Kemudian melewati orang Yahudi miskin, kerdil, nggak punya pengikut. Maka si Yahudi ini bertanya, "Wahai qadhi, wahai orang alim, Rasulmu mengatakan dunia itu seperti penjara bagi orang beriman, seperti surga bagi orang kafir. Tapi kenapa faktanya tidak sesuai? Kamu yang muslim, kamu malah dimuliakan orang kaya raya. Saya yang Yahudi ini malah fakir miskin, gak ada yang memuliakan saya. Ini berarti hadisnya gak sesuai fakta." Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya tidak salah. Tetap seperti sabda Nabi, kondisi saya yang sekarang ini sangat nyaman di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kondisi saya besok di akhirat, maka saya sekarang ini seperti sedang terpenjara. Kondisi kamu yang sangat melarat seperti ini dibandingkan dengan kondisimu besok di akhirat, maka kondisi kamu seperti ini seperti kamu sedang di surga. Akhirnya langsung si Yahudi tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa dipaham Pak ya? Jadi kita melihat kepada dua kondisi, kondisi dunia dan kondisi akhirat. Kondisi orang muslim di dunia seperti terpenjara. Kenapa? Ya namanya orang di penjara kan diatur-atur, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Jam 1 jam 12 sholat duhur, jam 3 sholat asar. Nah, diatur kayak di penjara begitu. Orang kafir terserah mereka, makan apapun halal haram nggak peduli. Tapi orang beriman diatur, ini nggak boleh, ini boleh, itu halal, itu haram. Nah kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.